warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Miss harap kalian selalu baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik 2G. Subtema pertama, kebersamaan di rumah. Pembelajaran pertama, kedua, dan ketiga. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Apakah kalian sering mendengar dongeng yang diceritakan oleh orang tua kalian? Kalau begitu, kalian tahu dong apa sih itu dongeng? Ya, dongeng merupakan bentuk sastra yang bercerita tentang kejadian luar biasa, penuh hayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi. Sedangkan fungsi dari dongeng yaitu untuk menyampaikan ajaran moral dan untuk menghibur. Dalam dongeng terdapat 5 unsur intrinsik. Yang pertama yaitu tema, alur, penokohan, latar, dan amanat. Tema yaitu gagasan atau ide utama yang mendasari suatu dongeng. Tema dalam dongeng menjadi dasar pengembangan cerita. Tema ini yang akan menentukan menariknya suatu dongeng. Alur atau juga bisa disebut plot yang merupakan rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Penokohan dalam dongeng adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan wataknya, baik itu karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Latar dalam suatu cerita dapat berupa tempat, latar waktu, maupun suasana. Latar tempat ini merupakan keterangan dalam cerita yang menjelaskan tempat terjadinya peristiwa. Contoh seperti di hutan, di sungai, di suatu kerajaan, atau di desa. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca, yaitu berisi tentang nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan contoh atau teladan. Biasanya, penyampaian pesan ini selalu didasarkan pada tema dan tujuan yang telah ditetapkan oleh penulis pada saat menyusun rancangan cerita. Yang harus kalian tahu, dongeng terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, mit atau mitos, yaitu dongeng yang menceritakan hal-hal gaib, seperti cerita tentang dewa, peri, dan Tuhan. Nah, ini adalah contoh dongeng yang bisa kalian baca, yaitu Nyi Roro Kidul dan tentang Jakataru. Yang kedua adalah dongeng legenda, yaitu dongeng yang menceritakan suatu peristiwa, mengenal asal-usul suatu benda atau tempat. Sebagai contoh, dongeng asal mula air Telaga Biru dan asal-usul kota Surabaya. Yang ketiga, sage, yaitu dongeng tentang kepahlawanan, keperkasaan, dan kesaktian. Sebagai contoh, dongeng Gajah Mada dan dongeng Hyung Wanara. Dan yang terakhir yaitu fabel,
yaitu dongeng tentang binatang yang dapat berbicara atau bertingkah laku seperti manusia. Sebagai contoh, dongeng tentang kancil dan buaya. Wah, keren bukan? Nah, sekarang kita sudah tahu bahwa dongeng yang sering kita dengar atau kita baca ternyata memiliki jenis yang berbeda. Di rumah, kalian jangan lupa untuk membaca kembali buku-buku dongeng kalian. Di buku paket tematik 2G kalian juga bisa membaca cerita tentang keluarga kelinci panen apel di halaman 5 dan kisah sapi domba, katak, dan tikus di halaman 18. Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana untuk bilangan A disebut pembilang dan bilangan B disebut penyebut. Sebagai contoh, satu buah roti dibagi menjadi 2 bagian. Pernyataan satu dari 2 bagian tersebut disebut 1/2 atau setengah dan dapat ditulis 1/2. Contoh yang lain, satu buah benda dibagi menjadi 2 bagian dan salah satu bagian benda tersebut diberi warna atau diarsir, maka menjadi 1/2. Pecahan sepertiga adalah pecahan dari satu bagian dibagi menjadi 3 bagian yang dapat ditulis 1/3. Sebagai contoh, satu buah kue dibagi menjadi 3 bagian, sama dengan 1/3. Contoh yang lain, satu buah benda dibagi menjadi 3 bagian dan salah satu bagian diberi warna, maka menjadi 1/3. Bagaimana? Mudah bukan? Sekarang kalian bisa mengerjakan di buku paket 2G kalian halaman 6, halaman 10-11 dan halaman 24-25. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.